Selamat datang di channel Area Anime yang akan melanjutkan cerita kembalinya prajurit khusus terbaik yang menjadi bos gangster. Cerita sebelumnya diperlihatkan wilayah Tianxiong yang gempar disebabkan kehilangan bosnya dan Wang Hao yang merupakan ketua naga hitam telah mengetahui pelakunya. Maka dari itu dia ingin Taesan segera dihancurkan. Kembali ke cerita 10 tahun silam di mana Yuwa saat itu hanyalah anak sekolah biasa. Dia dan temannya sedang lewat pintu belakang demi menghindari seseorang. Hanya saja Siolan malah menemukannya, padahal dia sudah memintanya untuk lewat pintu utama. Hal itu membuatnya cukup kesal bahkan bersikap kasar pada Yuwa. Para teman Yuwa yang melihat perlakuan itu tak tinggal diam saja, bahkan mengancam akan melaporkannya pada polisi, namun Siolan tak takut sedikitpun. Lalu Yuwa meminta teman-temannya untuk tenang karena dia baik-baik saja. Mereka mengerti dan berharap Yuwa akan mengabarinya jika dia mendapatkan masalah. Pandangan Siolan tertuju pada gantungan ponsel yang mereka gunakan menunjukkan mereka teman yang berharga. Saat dalam mobil Yuwa memarahi Siolan karena selalu mengganggunya padahal dia bosnya tapi diperlakukan buruk. Namun Siolan melakukannya bukan tanpa alasan karena seorang bos selalu menjadi incaran para gangster lainnya. Hal itu membuat Yuwa terkejut dan Siolan mencoba menjelaskan jika kabar terkait dirinya yang menjadi bos di wilayah besar pasti menarik perhatian semua organisasi lainnya. Seorang gadis berumur 18 tahun menjadi bos adalah mangsa yang sempurna dan mereka akan menggunakan Yuwa untuk mengancam seluruh Tianxiong seperti mengirim jari-jari tangan maupun kakinya agar Tianxiong tunduk pada mereka. Tempat yang Yuwa pijaki sekarang bukanlah permainan dan dia harus mengetahui konsekuensi bagi siapapun yang dekat dengannya. Teman-temannya bisa dalam bahaya dan Yuwa harus menghindari mereka. Hanya saja Yuwa sulit melakukan itu bahkan meminta Siolan bersikap baik pada teman-temannya. Siolan tak paham akan suatu hubungan dengan terus memberi kabar melalui ponsel karena dia hanya dibesarkan untuk menjadi pedang Tianxiong. Kembali ke masa sekarang di mana Wang Hao telah menemukan sesuatu. Pembungkus cemilan yang ada di tangannya adalah milik salah satu dari anggota Taesan menunjukkan merekalah pelakunya. Dia yakin Taesan berencana memanfaatkan Yuwa untuk berada di atas angin pada pertemuan terbesar antara penguasa wilayah. Maka dari itu Wang Hao sebagai ketua naga hitam akan terlibat dalam urusan pribadi Tianxiong. Walau anggapan Wang Hao cukup meyakinkan, tapi Siolan harus menemui Yuwa dan menanyakan kejadiannya. Bagi Wang Hao yang terpenting sekarang ini adalah membuat Tianxiong tetap kuat untuk menghadapi badai besar. Jika Yuwa tahu nilainya sebagai bos, maka dia akan mempengaruhi seluruh wilayah Tianxiong bahkan menjadi perwakilan resmi saat pertemuan para penguasa wilayah. Tanpa basa-basi lagi Siolan memutuskan mendatangi Taesan. Dia juga terus memikirkan nilai bos yang dibicarakan oleh Wang Hao, seakan hal itu sangat penting padahal Yuwa tak memiliki kemampuan bertarung. Malam ini akan terjadi perang dan dia akan memulai serangan pada Taesan demi menunjukkan betapa menakutkannya wilayah Tianxiong. Saat tiba dia dan anak buahnya segera berlari untuk melancarkan serangan kejutan. Hanya saja Yiso dan yang lainnya telah menunggunya bahkan tak mengira Siolan akan sangat terlambat. Yiso cukup kesal disebabkan terlalu lama menunggu di tempat ini dan sedikit kecewa pada Siolan yang tidak membawa semua gangster Tianxiong. Siolan yang tersulut amarah segera datang sambil menanyakan di mana bosnya. Namun Yiso tak ingin bertarung dengan melemparkan kacamata milik Yuwa. Lalu mengatakan jika hal ini takkan selesai dengan bertarung. Sekarang Yuwa ada dalam genggamannya dan jika Siolan bertindak berlebihan maka Taesan akan sangat mudah menghabisinya. Maka dari itu Yiso ingin Siolan dan anak buahnya menjatuhkan semua senjatanya. Keberadaan bosnya yang tertangkap membuat semua tak dapat berkutik.
Tapi Yisou tak menyangka Siolan lebih keras kepala dibandingkan yang lainnya, seakan dia tak bisa menggunakan otaknya. Dia pun memutuskan menjatuhkan senjatanya dan Yisou hanya tertawa melihat kelucuan itu. Sampai saat ini Siolan masih belum memahami arti kehadiran sosok seperti Yuwa bagi Tianxiong. Kemudian Yisou menemui Yuwa dengan membawakannya seorang tamu. Seketika Siolan memarahinya karena dia sudah mengingatkan bosnya agar selalu berhati-hati dari penculikan. Hanya saja Yuwa malah berteriak sambil memberitahu jika dia datang atas kemauannya sendiri. Kenyataan tersebut membuat Siolan tercengang karena keberadaannya mengacaukan Tianxiong. Lalu Yuwa menegaskan jika dia tak bisa berperilaku seperti bos dengan hidup keras. Walau Siolan marah padanya, tapi Yuwa mengungkapkan dirinya yang tak berhenti gemetaran. Sejak dahulu Yuwa tak ingin menjadi bos, tapi dia dipaksa oleh keadaan. Setelah melihat Siolan dan seluruh gangster di Tianxiong, dia mulai menerimanya. Dia yakin orang-orang di Tianxiong akan menyayangi dan melindunginya dari ancaman luar. Tapi kenyataannya sangat berbeda, di mana anak buahnya sendiri sudah sejak lama menargetkannya. Dia tak bisa melupakan tatapan orang-orang yang dipercayainya, tapi malah berbalik ingin menghabisinya. Jadi wilayah Tianxiong tidak membutuhkannya dan hanya menganggapnya pengganggu yang kapan saja bisa disingkirkan. Yuwa tak bisa percaya pada mereka lagi, tapi kenapa Siolan malah datang mencarinya? Apakah dia datang untuk membunuhnya juga dengan berpura-pura peduli padanya? Ucapan itu membuat Siolan tercengang dan mulai memahami perasaan Yuwa. Lalu Siolan mencekik lehernya sambil membenarkan ucapan itu karena dia diperintahkan untuk menghabisinya. Tianxiong akan mengklaim jika bos mereka menyerah pada posisinya dan naga hitam yang dipimpin oleh Wang Hou akan mengambil kendali atas Tianxiong. Saat Jiwon ingin melakukan sesuatu, Yisou malah menghentikannya dengan ingin membiarkan Yuwa menyelesaikan masalahnya. Siapa sangka Siolan malah memeluknya menunjukkan dia tak ingin melakukannya. Dia meminta agar Yuwa tidak melupakan siapa dirinya dan siapa yang menjadi pedangnya. Sejak kecil di umur 3 tahun Siolan telah dibesarkan oleh naga hitam sebagai senjata. Tapi sekarang dia memutuskan untuk menjadikan Yuwa sebagai bosnya. Siolan berjanji akan melindunginya tanpa peduli siapapun musuhnya. Maka dari itu dia berharap Yuwa tak melupakan jati dirinya sebagai bos Tianxiong dan membiarkan musuhnya mendapatkan yang mereka inginkan. Setelah semuanya beres, mereka terlihat ribut dikarenakan Yuwa tidak membalas pesan Siolan. Kehadiran Yuwa mengubah pandangan Siolan, bahkan dia belajar menggunakan ponsel untuknya. Di sisi lain Wang Hou terus menghubungi Siolan, tapi dia belum mendapatkan kabar apapun dari hasil penyerangannya. Siapa sangka Wang Hou telah kedatangan tamu yang cukup menarik. Orang itu adalah Ryu yang merupakan ketua dari G orang. Lalu orang yang datang bersamanya menarik perhatian Wang Hou karena dia tak pernah tampak dalam dunia bawah. Kolonel Seo memperkenalkan dirinya dan cukup senang bertemu dengan Wang Hou meskipun untuk yang pertama kalinya. Kemudian Wang Hou memberitahu jika kelompoknya telah diserang oleh Taesan dan kehilangan bosnya. Sebagai bos pengganti, maka dia takkan merasa sungkan pada Taesan. Maka dari itu Wang Hou menanyakan apakah mereka berdua memiliki musuh yang sama dengannya. Jika benar, maka mereka beraliansi untuk menghancurkan Yilhak dan Taesan dari dunia bawah. Kolonel Seo merasa sangat terhormat bisa bekerja sama dengan Sang Naga Hitam. Dia akan memberi dukungan penuh serta membagikan informasi tentang Taesan. Maka dari itu ingin memberitahu jika Dokyong pemimpin Taesan memiliki saudara kembar. Wang Hou telah mengetahuinya dan mendengar jika kembarannya telah mati. Tanpa basa-basi Kolonel Seo menginformasikan jika Yisou merupakan anggota pasukan khususnya dengan dibekali skill terbaik. Tak ada yang menyangka jika kakaknya dilatih oleh Yakuza bahkan menjadi pemimpin gangster, sedangkan adiknya prajurit khusus, menunjukkan kehidupan mereka sangat berbeda.
Namun mereka memiliki kesamaan yang tak terbantahkan, yaitu mempunyai wajah yang sama. Wang Ho tak mengerti maksud Kolonel Seo dan kenapa dia membicarakan adiknya yang telah mati. Lalu Kolonel Seo menanyakan bagaimana jika Dok Yong bukanlah pemimpin Taesan yang asli. Bisa saja topeng di balik wajah Taesan sepenuhnya orang berbeda yang diketahui semua orang. Seketika Wang Ho teringat akan cara bertarung Yiso sembari memegang senjata yang tak identik dengan dunia bawah. Dia mulai berpikiran jika yang dikatakan oleh Kolonel Seo mungkin saja benar adanya. Sementara itu Ryu tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Lalu dengan penuh percaya diri Wang Ho menegaskan jika dia tak peduli siapa di balik Taesan karena dia akan menghancurkannya. Namun Kolonel Seo tak berpikir demikian disebabkan Dok Yong bukanlah gangster biasa. Lalu dia menunjukkan sebuah gambar di mana orang ini sangat peduli pada Dok Yong. Dengan memanfaatkan hal itu maka Taesan akan segera terguncang. Beralih ke Taesan di mana Yuwa terlihat sangat panik. Siapa sangka Siolan ingin menantang Yiso untuk bertarung. Meski Yuwa mencoba menghentikannya, tapi keputusan Siolan telah bulat. Jika Yiso menang maka dia bebas melakukan apapun padanya dan Yuwa bahkan tak segan menjadi peliharaannya. Tapi jika Siolan menang maka Taesan harus tunduk pada semua perintahnya. Yuwa sangat takut karena Siolan bisa terluka. Keduanya pun mengeluarkan senjatanya sambil meminta Yuwa tidak khawatir karena mereka hanya bermain. Hanya saja Yiso malah menjatuhkan senjatanya. Dia hanya ingin melunak pada seorang gadis dengan menggunakan tinjunya. Hal itu membuat Siolan sangat marah dan akan memaafkan Yiso jika memberikan salah satu lengannya. Tebasan pertama yang dilancarkannya dihindari oleh Yiso meski memaksanya mundur ke belakang. Lalu Yiso menerjang maju dan sekarang mereka berdua saling berhadapan. Sambil melayangkan tebasannya, Siolan menanyakan apakah Taesan bisa mengalahkan ketua naga hitam. Kemudian Siolan memaksa Yiso mundur dengan mengubah arah serangannya dalam waktu singkat. Saat melihat serangan itu Yiso paham jika teknik tersebut hampir sama dengan yang digunakan oleh Wang Ho. Dikarenakan sudah memiliki pengalaman akan cara bertarung seperti itu, maka Yiso tak perlu waspada lagi. Dia pun menyambut Siolan dengan serangan telak yang mengincar dagunya. Hanya saja Siolan enggan menyerah dengan kembali datang. Tapi tinju Yiso telah berada di depan wajahnya seakan langkah Siolan telah tertebak. Dia mengetahui jika Siolan dibesarkan oleh kelompok naga hitam, tapi kenapa dia meninggalkan mereka? Apakah itu berarti dirinya adalah seorang pengkhianat karena Yiso sangat tidak menyukai hal tersebut? Namun Siolan memegang teguh prinsipnya di mana dia memiliki satu misi yaitu melindungi bosnya. Maka dari itu dia akan selalu setia pada bosnya sampai akhir. Jika naga hitam mengincar Yuwa maka Siolan akan melawan mereka karena naga hitamlah yang berkhianat. Kemudian Siolan bertanya balik apakah Taesan mampu mengalahkan kelompok naga hitam yang dikuasai oleh Wang Ho. Siapa sangka Yiso menyambut serangan itu dengan tinjunya bahkan membuat lawannya kehilangan senjatanya. Yiso yakin akan mengalahkan siapapun tapi cukup berat dengan sendirian saja. Maka dari itu dia akan memperbaiki dan mempertajam pedang yang rusak. Serangan beruntun Siolan selalu saja meleset, tapi kali ini dia pasti akan berhasil. Tendangannya pun tampak mengenai telak kepala Yiso. Siolan sangat penasaran apakah pedang yang dimaksud oleh Yiso sudah siap akan perang. Yiso memberitahu jika pedang itu belum sepenuhnya siap, tapi mereka mulai menunjukkan taringnya. Sambil mengatasi tendangan Siolan dia memberitahu jika pedang itu dikenal dengan nama Yilhak dan Tian Xiong. Hal ini menunjukkan jika Yiso berniat menjadikan Yilhak dan Tian Xiong bertambah kuat sehingga mampu bertahan melawan badai di dunia bawah. Yiso tak peduli lawannya karena dia pasti menghabisi mereka semua termasuk ketua naga hitam. Sementara itu Soah menyambut Sungmin di depan rumah sakit.
Sungmin cukup penasaran siapa yang akan ditemuinya di tempat ini. Soa meminta maaf karena tak bisa memberitahunya demi mencegah kebocoran informasi. Mereka akan ke lantai 6 tapi Soa sedikit trauma menaiki lift disebabkan penyerangan beberapa tahun silam. Saat tiba di ruangan, Sungmin dapat melihat bayangan seseorang di balik tirai. Lalu Soa pun membukanya sehingga Dokyong nampak dengan sangat jelas. Sungmin sangat terkejut, tapi sejak awal dia mulai memikirkan kemungkinan ini. Meski Sungmin dapat memahami kenyataannya, tapi eksekutif Choi masih mempertanyakan siapa orang yang memimpin Taesan. Soa pun memberitahu jika sosok itu adalah adik Dokyong sendiri. Sampai Dokyong kembali sadar, maka tempat ini harus dirahasiakan dari segala ancaman. Kemudian Soa ingin memperlihatkan gambar seseorang yang berbahaya. Orang dalam gambar itu berasal dari Jepang dan disebut sebagai Oyamagumi. Sebenarnya Dokyong memiliki nama Oyama Ryusaki dan berkaitan dengan Oyamagumi. Selama ini Soa menutupi segalanya seakan Yiso adalah Dokyong. Tapi akan menjadi masalah jika mereka mengetahui pemimpin Taesan bukanlah Dokyong yang asli. Pria ini baru saja tiba di bandara dan sedikit kesal karena Ryusaki tidak datang menyambutnya. Sebab inilah dia tak bisa akrab dengan Dokyong diiringi perasaan yang tak sabar bertemu dengannya. Sosok ini bernama Sogo dan merupakan ketua eksekutif organisasi Oyama sekaligus Oyamagumi nomor 2 bahkan saudara sumpah Dokyong.